Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul komunikasi massa. Sebelum ke materi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gina Hoirunisa dan ini adalah nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Nanda Yuwanita. Perkenalkan, nama saya Puja Ika Astuti, saya sebagai pemateri 2. Halo, perkenalkan nama saya Rusman Hadi dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Randy Nopriandi Saputra. Nama saya Siti Ayu Adia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Pratama Putra. Perkenalkan, nama saya Rian Ansar Permadi dari kelompok 5 Psikologi Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Sofia Rubiato Rashidah. materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Rian. Ahli. Yang pertama itu ada menurut Bitber, yaitu komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada jumlah besar orang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu mass communication is message communicate through a mass medium to a large number of people. Nanti saya tulis ya di bawah buat bahasa Inggrisnya, takut salah penyebutan. Terus ada menurut Gardner, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang dikontinu serta saling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Terima kasih dari saya. Selanjutnya bakalan dibalas oleh Puja ya. Bye. Versus sistem komunikasi interpersonal. Yang pertama, pengendalian publik. Mengendalikan arus informasi berarti mengatur jalannya pembicaraan yang disampaikan dan yang diterima. Kita bersama-sama dapat mengendalikan arus informasi seperti yang kita kehendaki. Menurut Kasta dan Asante, bila arus komunikasi hanya dikendalikan oleh komunikator, situasi dapat menunjang persuasi yang efektif. Sebaliknya, bila halayak dapat mengatur arus informasi, situasi komunikasi akan mendorong belajar yang efektif. Akan tetapi, pendapat Kasta dan Asante tidak dapat menjelaskan mengapa komunikasi interpersonal lebih efektif untuk mengubah sikap dari komunikasi massa. Yang kedua, umpan balik. Umpan balik berasal dari teori sibernetika. Dalam mekanika teori, mekanistis tentang proses mengatur diri secara otomatis. Wiener memandang komunikasi dan kontrol itu identik. Sistem sibernetika menjelaskan komunikasi yang mengontrol fungsi sistem mekanis. Umpan balik adalah metode mengontrol sistem. Di dalam sibernetika, umpan balik adalah keluaran, output, sistem yang dibalikan atau kembali feedback kepada sistem yang sebagai masukan, input, tambahan berfungsi mengatur keluaran berikutnya. Dalam komunikasi, umpan balik dapat diartikan sebagai respons, peneguhan, dan servomekanisme internal. Sebagai respons, umpan balik adalah pesan yang dikirim kembali dari penerima ke sumber, memberitahu sumber tentang reaksi penerima,
dan memberikan landasan kepada sumber untuk menentukan perilaku selanjutnya. Umpan balik sebagai peneguhan atau reinforcement bermula dari psikologi behavior. Respon yang diperteguh akan mendorong orang untuk mengulangi respon tersebut. Sebaliknya, respon yang tidak mendatangkan ganjaran atau tidak diperteguh akan dihilangkan. Yang ketiga, stimulus alat indera. Dalam komunikasi interpersonal, seperti telah kita uraikan pada umpan balik, orang menerima stimulus lewat seluruh alat inderanya. Ia dapat mendengar, melihat, mencium, meraba, dan merasa bila perlu. Dalam komunikasi massa, stimulus alat indera bergantung pada jenis media massa. Pada surat kabar dan majalah, pembaca hanya melihat. Pada radio, rekaman auditif, halayak hanya mendengar. Pada televisi dan film, kita mendengar dan melihat. MC Luhan membagi sejarah umat manusia pada 3 babak. Yang pertama ada babak tribal, ketika alat indera manusia bebas menangkap berbagai stimulus tanpa dibatasi teknologi komunikasi. Yang kedua ada babak Gutenberg, ketika mesin cetak menyebabkan orang berkomunikasi secara tertulis dan membaca dari kiri ke kanan. Di sini hanya indera mata yang mendapat stimulus, sehingga manusia akan cenderung berpikir linear, seperti membaca dari kiri ke kanan. Yang ketiga ada babak neotribal, ketika alat-alat elektronis memungkinkan manusia menggunakan beberapa macam alat indera dan komunikasi. Yang keempat dari stimuli unsur isi dengan hubungan. Setiap komunikasi melibatkan unsur dan isi. Lupa. Memberikan pemaparan sedikit tentang karakteristik komunikasi. Yang pertama adalah komunikatornya terlembagakan. Jadi, setiap komunikasi massa itu selalu melibatkan institusi atau lembaga, dan komunikatornya itu telah mengikuti organisasi yang sangat kompleks. Contohnya adalah dalam proses pembuatan surat kabar. Dalam proses pembuatan surat kabar, mereka sebagai pelaku komunikasi massa akan membuat surat kabar yang akan diedit, dikorektor oleh semua komponen atau semua ahli. Jadi di sini menurut saya adalah komunikasi massa ini yaitu selalu mengaitkan lembaga-lembaganya dalam perkembangan komunikasi massanya. Yang kedua adalah karakteristik yang kedua adalah pesan bersifat umum atau pesan bersifat terbuka. Jadi maksudnya adalah di sini bahwa komunikasi massa itu pesannya itu tidak hanya dinikmati oleh satu atau dua orang atau hanya beberapa kelompok atau beberapa orang saja, melainkan komunikasi massa ini pesannya atau informasinya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Pesannya itu bisa bersifat fakta, opini, argumentasi, dan sebagainya. Akan tetapi dalam pengecualian karakteristik ini, yaitu pesan bisa diterima adanya pesan bisa diterima oleh sebagian kelompok dan tidak diterima oleh sebagian kelompok. Contohnya informasi atau berita tentang pemilihan kepala desa Pemanukan Hilir misalnya tidak akan dilihat oleh
desa-desa yang lain, karena desa-desa yang lain itu tidak akan melihat bagaimana perkembangan kepemimpinan desanya, akan melainkan desa tersebut dalam pemilihan kepala desanya, misalkan desa Pamanukan Hilir tersebut akan lebih mengenal, akan lebih melihat bagaimana pemilihan kepala desa tersebut. Karakteristik yang ketiga adalah komunikasinya bersifat anonim dan heterogen. Anonim adalah komunikatornya tidak mengenal komunikan, dan bersifat heterogen yaitu semua kalangan lapisan masyarakat bisa menikmati komunikasi massa ini. Contohnya adalah dalam proses pensiaran berita di RCTI, misalnya di seputar Indonesia, yang melihat bahwa berita tersebut adalah bukan hanya orang tua atau orang dewasa saja, melainkan bisa anak kecil, orang dewasa, agama Islam, Kristen, Katolik, berlatar sosial miskin, kaya, dan selanjutnya itu tidak memandang, karena di sini bahwa komunikasi massa ini bersifatnya untuk umum. Karakteristik yang keempat adalah media massa itu menimbulkan keserempakan. Yang dimaksudkan menimbulkan keserempakan ini adalah patokannya adalah waktu. Misalnya dalam acara Indonesian Idol di RCTI, pada waktu itu Indonesia, bahwa rakyat Indonesia itu sudah tahu jadwal yang disiarkan oleh RCTI, bahwa Indonesian Idol adalah memiliki waktu yang sudah ditetapkan. Jadi waktu Indonesia bagian timur, tengah, dan barat pun akan melihat Indonesian Idol dengan waktu yang sama, tetapi berbeda dengan GMT di dunia. Karakteristik yang kelima adalah komunikasi massa ini selalu mengutamakan isi daripada hubungan. Mengutamakan isi daripada hubungan ini adalah salah satu prinsip dari komunikasi massa ini. Karena pada dasarnya informasi atau berita yang akan diberikan oleh penyiar atau oleh komunikator terhadap komunikannya itu selalu mengandalkan isi. Karakteristik yang keenam adalah komunikasi massa itu bersifat satu arah. Artinya bahwa komunikasi massa ini adalah selalu menghitungkan waktu dalam proses penyampaian beritanya. Misalkan, jadi tidak ada kendali yang terjadi. Jadi mengendalikan komunikasi massa itu adalah untuk mengambilkan tindakan yang satu arah. Contohnya, ketika kita mengkritik antar persona, komunikator dan komunikan saling mengendalikan arus informasi. Sedangkan pada komunikasi massa tidak terjadi pengendalian arus informasi. Karakteristik yang ketujuh adalah stimulasi alat indera terbatas. Jadi maksudnya adalah komunikasi antar persona yang bersifat tatap muka, maka seluruh alat indera pelaku komunikasi, komunikator, dan komunikan dapat digunakan secara maksimal. Kedua belah pihak dapat melihat, mendengar secara langsung, bahkan mungkin terasa. Dalam komunikasi massa ini, stimulasi alat indera bergantung pada jenis media massa. Pada surat kabar dan majalah misalnya, pembaca hanya melihat. Pada radio siaran dan rekaman auditif, khalayak hanya mendengar. Sedangkan pada media televisi dan film, kita menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Karakteristik yang kedelapan adalah umpan balik tertunda atau delay dan tidak langsung indirect. Umpan balik sebagai respon mempunyai volume yang tidak terbatas pada komunikasi. Efektivitas komunikasi sering dapat dilihat dari feedback yang disampaikan oleh komunikan. Semua simbol tersebut merupakan umpan balik yang penulis terutama lewat seluruh alat indera penulis.
Umpan balik ini bisa bersifat langsung, direct, atau segera, immediate. Sedangkan dalam proses komunikasi massa, umpan balik bersifat tidak langsung atau indirect dan tertunda atau delay. Artinya, komunikasi massa tidak dapat dengan segera mengetahui bagaimana reaksi khalayak terhadap pesan yang disampaikan. Tanggapan khalayak bisa diterima lewat telepon, email, dan alat surat pembaca lainnya. Terima kasih penjelasannya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan materi atau pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah penelitian efek komunikasi massa. Pada tahun 1938, terjadi propaganda di berbagai negara. Salah satunya yaitu negara Jerman, yang mana pada saat itu negara Jerman dipimpin oleh Hitler. Hitler menggunakan media massa untuk menyebarkan informasi yang sudah disusun oleh para penguasa pada saat itu. Lalu pada tahun 1940, ketakutan terhadap propaganda telah mendramatisasikan efek media massa, dan Karl L. Hoffman melakukan beberapa penelitian eksperimental untuk menguji efek film terhadap pendengar. Dan hasilnya adalah ternyata efek film hanya memberikan informasi saja, tidak bisa untuk merubah sikap seseorang. Lalu pada tahun 1940 sampai 1950 semakin terbukti keterbatasan pengaruh media massa tersebut. Oleh sebab itu, ahli sosiologi menyimpulkan penelitian pada periode ini bahwa komunikasi dapat memberi perhatian kondisi dan beberapa efek yang bersangkutan. Lalu pada tahun 1960, Joseph Clapper menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa komunikasi massa terjadi melalui serangkaian faktor-faktor perantara. Lalu pada tahun 1970, kampanye media massa terbukti mempunyai efek yang sangat penting terhadap sikap dan perilaku seseorang. Dan yang terakhir, pada tahun 1980, keberhasilan media massa terjadi dalam mengkampanyekan berbagai informasi yang sangat penting, salah satunya mengenai kesehatan. Nah, efek behavioral komunikasi massa. Ini salah satunya efek profesional behavioral. Salah satu perilaku profesional ialah memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Jadi, keterampilan seperti ini biasanya diperoleh oleh saluran-saluran interpersonal seperti orang tua, atasan, pelatih, dan guru. Yang kedua, ada agresi sebagai efek komunikasi massa. Menurut teori belajar sosial dan Bandura, orang cenderung meniru perilaku yang diamatinya. Stimulus menjadi teladan untuk perilakunya. Lalu ada teori katarsis. Jadi, pada dasarnya, manusia itu agresif, sedang merusak, membunuh, menghancurkan. Jadi, sejauh ini, tampaknya teori belajar sosial lebih cepat diandalkan daripada teori katarsis. Yang ketiga, teori-teori efek sosial komunikasi massa. Menurut Innis, media mempengaruhi bentuk-bentuk organisasi sosial. Setiap media memiliki kecenderungan memihak pada ruang dan waktu. Sedangkan menurut M. Luchan, setiap media mempunyai tata bahasanya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan tata bahasa ialah seperangkat peraturan yang erat kaitannya dengan alat indera, hubungannya dengan pengguna. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Jidan. Dominic di tahun 2000 menyatakan bahwa fenomena terbentuknya selebriti di bidang keartisan atau pakar di bidang politik, ekonomi, dan komunikasi tidak terlepas dari peran yang dimainkan komunikasi massa dalam kehidupan masyarakat. Begitupun dalam bidang kebutuhan hidup, kita mengetahui di mana supermarket yang menyediakan barang yang kita perlukan karena adanya iklan pada media massa. Melalui komunikasi massa kita dapat mengetahui berbagai macam informasi. Di tahun yang sama, Dominic juga pernah mengatakan bahwa dalam melihat fungsi dan kegunaan komunikasi massa perlu dilakukan dua bentuk analisis, yaitu analisis makro dan mikro. Kedua metode ini
baik analisis makro maupun analisis mikro kadangkala memiliki hasil yang sama pada khalayak dalam menyerap informasi yang disampaikan media massa. Tetapi tidak berarti khalayak memiliki bersamaan dalam menggunakan media massa. Hal ini sering tidak diantisipasi oleh para komunikator massa. Di tahun 2001, Gembel pernah menyatakan juga bahwa sejak lahir sampai meninggal, semua bentuk komunikasi memainkan peranan dan menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan manusia. Adapun pekerjaan, kegiatan, atau waktu luang seseorang, komunikasi merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan dalam kehidupan mereka. Bila kita menganalisis bagaimana orang-orang menghabiskan waktu luang dari waktu keseharian dalam bekerja, maka sebagian aktivitas mereka dihabiskan untuk berkomunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 efek komunikasi massa dalam psikologi komunikasi. Teori psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir, perilaku, mental manusia melalui bidang komunikasi. Psikologi komunikasi sangatlah penting bagi perkembangan kepribadian manusia. Teori ini fokus pada perilaku dan mengkaji kesadaran manusia. Nah, ruang lingkup pada psikologi komunikasi ini yaitu sistem komunikasi massa. Berikut merupakan 5 efek komunikasi massa dalam psikologi komunikasi. Yang pertama, komunikasi media massa dalam psikologi komunikasi ini yaitu mempengaruhi sikap. Kenapa? Karena seseorang yang sering menggunakan media massa, maka dia akan membawakan informasi tersebut ke dalam kehidupannya. Jadi, seseorang tersebut akan terpengaruhi oleh sikap seseorang tersebut akan terpengaruhi oleh media massa tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi. Seseorang yang ikut serta dalam komunikasi massa biasanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Komunikasi massa dapat meningkatkan motivasi seseorang apabila untuk menciptakan atau membangun jiwa dalam hal-hal sosial seperti berbicara dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu menambahkan kreativitas. Komunikasi massa yang bisa membuat seseorang membuat kreativitasnya. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang berhubungan dengan publik, sehingga manusia didorong untuk memiliki kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan tujuan untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Kan kayak diedit. Nah, yang keempat yaitu dapat merubah perasaan. Komunikasi massa memberikan efek terhadap perasaan. Komunikasi memberikan perubahan pada perasaan. Seseorang merasa sedih dapat berubah menjadi seseorang yang tegar dan bijak ketika ingin berbicara di depan publik. Selain itu, komunikasi massa dapat menimbulkan komunikasi fantis, yaitu komunikasi yang menciptakan kesenangan. Dan yang terakhir yaitu perbedaan persepsi. Komunikasi massa berpengaruh kepada persepsi seseorang. Perbedaan persepsi terjadi ketika seseorang mendapatkan informasi yang menurutnya lebih penting, sehingga memilih mana yang harus diprioritaskan, informasi yang baru atau informasi yang lama yang ia yakin. Oke teman-teman, selanjutnya ada stereotip. Jadi stereotip itu prasangka sosial yang bergandengan dengan stereotip yang merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Stereotip mengenai orang lain itu sudah terbentuk pada orang yang berprasangka. Nah, jadi orang yang berprasangka ini sudah terbentuk stereotipnya walaupun ia belum bergaul dengan orang yang diprasangkainya. Jadi stereotip itu terbentuk berdasarkan keterangan-keterangan yang kurang lengkap dan subjektif. Adapun beberapa stereotip yang sering kita dengar ya pokoknya di sekitar kita lah, kayak orang Batak itu keras, orang Jawa itu lembut, dan stereotip-stereotip lainnya yang ditimpakan pada etnik-etnik di Indonesia. Oke, selanjutnya ada motivasi. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif tertentu. Nah, dalam mempelajari tingkah laku manusia, pada umumnya kita harus mengetahui apa yang dia lakukan, bagaimana dia melakukannya, dan mengapa dia melakukannya.
Semakin sesuai pesan komunikasi dengan motivasi seseorang, semakin besar juga kemungkinan komunikasi tersebut diterima dengan baik oleh komunikan. Saya akan menjelaskan tentang hambatan sosial kultur dalam berkomunikasi massa. Aneka etnik. Belasan ribu pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke merupakan kekayaan alam Indonesia yang tidak pernah ternilai harganya. Tiap-tiap pulau dihuni oleh etnik yang berbeda. Pulau-pulau besar seperti Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua terbagi menjadi beberapa bagian, di mana tiap bagian memiliki budaya yang berbeda. Pulau-pulau kecil yang terpencil pun umumnya memiliki budaya yang khas dan unik. Akan tetapi, kekayaan Indonesia yang sering menjadi kebanggaan bangsa Indonesia kadang-kadang dapat menjadi faktor penghambat dalam kegiatan komunikasi massa. Perbedaan norma sosial. Mengingat beragamnya norma sosial yang berlaku di Indonesia, maka tidak tertutup kemungkinan terdapat pertentangan nilai dalam arti kebiasaan dan adat istiadat yang dianggap baik bagi masyarakat lainnya dan sebaliknya. Kondisi demikian harus menjadi perhatian komunikator dalam proses komunikasi massa. Kurang mampu berbahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang selalu kita ucapkan pada saat memperingati Sumpah Pemuda, kita tidak dapat menutup mata akan kenyataan yang ada, yakni masih adanya masyarakat Indonesia, terutama di daerah terpencil yang belum bisa berbahasa Indonesia. Hal tersebut dapat menyulitkan penyebarluasan kebijakan dan program-program pemerintah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi kehadiran media massa sangat penting bagi manusia. Media dibutuhkan karena sebagai sarana informasi dan komunikasi melalui berita-beritanya. Hanya saja bagi institusi, informasi yang disampaikan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepentingan, ideologi yang bisa mempengaruhi persepsi halayak banyak dan memahami isi beritanya. Pembingkaian pemberitaan oleh media menjadi hal biasa karena setiap media mempunyai sudut pandangnya masing-masing dalam mengkonstruksikan beritanya. Komunikasi massa sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara serentak atau sesaat. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami tentang komunikasi massa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam menyampaikan informasi tentang komunikasi massa. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.